سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul adzim. Ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi tentang membangun atau membentuk generasi 2045. Pertanyaannya, mengapa saya perlu menyampaikan tema membentuk generasi 2045? Karena pada tahun 2045 secara ilmiah dihitung bahwa negara kita, negara Indonesia itu akan mempunyai yang namanya insentif demografi atau bonus demografi. Karena pada saat itu penduduk Indonesia pada tahun 2045 itu diperkirakan akan didominasi oleh penduduk usia produktif, penduduk usia kerja, mulai dari lulusan SMK kira-kira 18 tahun ya, sampai usia produktif 58 atau 60 tahun pada saat itu. Sementara di negara-negara maju yang sekarang menguasai ekonomi pada tahun 2045 diperkirakan penduduknya akan banyak didominasi oleh orang-orang usia jompo. Dengan kondisi seperti itu, oleh ekonom dunia, Indonesia itu diprediksi akan menjadi bagian dari 8 negara besar yang menguasai ekonomi pada tahun 2045 itu. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah, apakah tahun 2045 itu anak-anak kita, kaum muslimin dan muslimat, akan mengambil bagian penting, mengambil peran penting di dalam kemajuan negara Republik Indonesia. Itulah mengapa saya perlu menyampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini untuk berbicara membangun generasi tahun 2045. Ada 2 hal yang perlu disikapi oleh kita tahun 2045 ya, agar yang mengambil peran menjadi pemimpin negara Indonesia, menjadi menteri, menjadi pengusaha, menjadi direktur jenderal, itu adalah anak-anaknya orang yang beriman. Oleh karena itu, perlu sinergi antara orang tua dan anak kita yang bersangkutan. Bapak Ibu mesti waspada, karena tahun 2045 itu yang akan ambil bagian adalah anak-anak kita yang sekarang itu usianya di usia SMP dan SMA. Coba kita hitung, kalau sekarang anak kita yang SMP itu katakanlah usia 15 tahun, kelas 3 ya, tahun 2045 itu berarti 25 tahun lagi
2045, itu anak kita usianya lebih kurang 40 tahun. Pada saat inilah usia yang sangat ideal untuk mengambil peran penting sebagai pengusaha besar, sebagai birokrat, sebagai pendidik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka bisa jadi kesempatan tahun 2045 ini akan diambil oleh orang-orang lain yang notabene bukan orang-orang Islam. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan generasi yang berkualitas. Nah, generasi yang berkualitas itu seperti apa? Nah, generasi berkualitas itu berdasarkan hasil penelitian, itu yang diperlukan adalah generasi yang bisa berkolaborasi dengan orang lain, mempunyai kepemimpinan, leadership, mempunyai keterampilan interpersonal, keterampilan berkomunikasi, menguasai teknologi digital, ya. Kemudian bisa berpikir kritis. Nah, oleh karena itu tidak cukup tahun 2045 ini orang hanya menjadi sarjana tetapi tidak menguasai kepemimpinan, dia tidak cakap berkomunikasi, tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Karena kita sebagai generasi muslim, mukmin, mukminat, maka orang tua, ini perannya ya, orang tua. Di sini apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Yang pertama, pastikan orang tua memberikan makanan yang halal. Nah, makanan halal. Apa pentingnya makanan halal? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Wahai manusia, makanlah olehmu makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Karena sebagai seorang muslim, ukuran keberhasilan itu bukan hanya duniawi. Kita perlu menyiapkan generasi yang bisa menguasai kehidupan di dunia, juga menguasai kehidupan akhirat. Oleh karena itu, para orang tua pastikan kita dapat memberikan makanan yang halal kepada keturunan kita. Ya. Nah, yang kedua, para orang tua pastikan memberikan keteladanan. Nah, di dalam surat 37 ayat 102, keteladanan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita umat Islam. Menjadi tantangan. Mengapa? Sekarang itu banyak ketidaksinkronan antara pendidikan yang diberikan di rumah, pendidikan yang diberikan di sekolah, maupun contoh-contoh yang ada di masyarakat. Ini memprihatinkan Bapak Ibu sekalian, di dunia pendidikan, misalnya kalau di sekolah Islam, ya di sekolah Islam, kita para guru selalu mendidik anak-anak perempuan yang sudah akil balik, SMA terutama, SMP, SMA, itu agar menggunakan penutup kepala, menggunakan ciput yang perempuan, ya, menggunakan kaos kaki. Itu adalah program sekolah Islam. Tetapi kontradiktifnya adalah ternyata ibunya yang mengantarkan anak ke sekolah, itu mereka pakaiannya Masya Allah, tidak memenuhi kriteria syariat Islam. Tidak menggunakan penutup kepala, bahkan kadang-kadang hanya menggunakan kaos. Tetapi mereka menyekolahkan anaknya ke
sekolah Islam. Soal kedisiplinan misalnya, di sekolah kita selalu menganjurkan agar anak-anak itu bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya. Jadi kalau terlambat, kita berikan perlakuan khusus dengan menghafal ayat, misalnya sebelum masuk ke kelas, sesudah mereka hafal baru kita izinkan. Jadi ada pendidikan yang membentuk anak-anak agar disiplin. Tetapi kontradiktifnya adalah sering kita jumpai orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah Islam, tetapi di jalan karena terlambat dia mengambil jalur Transjakarta. Jadi tidak ada sinkronisasi pendidikan antara program di sekolah dengan yang dilakukan oleh para orang tua. Kejujuran misalnya, di sekolah itu membangun yang namanya kantin kejujuran. Seorang anak bisa mengambil makanan, belanja makanan, membayar sendiri, mengambil kembalian sendiri tanpa diawasi untuk melatih anak-anak agar berperilaku jujur. Tetapi masalahnya adalah kita sering mendapatkan sajian berita di televisi, seringkali pejabat negara yang korupsi, politisi yang korupsi. Jadi anak-anak ini tidak mendapatkan keteladanan yang baik, tidak ada sinkronisasi antara pendidikan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ini pentingnya. Nah, kalau kita tanya surat 37 ini ya, ayat 102, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendidik Ismail. Ini sangat mengagetkan kita, Bapak Ibu sekalian, ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim mengungkapkan mimpinya kepada Ismail alaihissalam, wahai Ismail, kata Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana kalau menurut pendapat kamu? Mengagetkan sekali respon Ismail alaihissalam yang waktu itu masih usia anak-anak. Dia mengatakan, ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu engkau yang bermimpi, maka laksanakan. Insyaallah abah, bapak, ayahanda akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seorang anak mau disembelih saja dia menyerah dengan ikhlasnya, apalagi cuma disuruh pergi belajar. Kalau seorang anak mau disembelih saja mau, apalagi disuruh sholat. Coba kita balik sekarang anak-anak kita. Jangankan mau disembelih, disuruh sholat saja mereka tidak tertib. Jangankan mau disembelih, disuruh pergi belajar saja banyak anak yang tidak sampai di sekolah karena membolos. Karena apa? Tidak ada keteladanan dari orang tua. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa membentuk Ismail yang begitu soleh? Karena Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah sebagai Nabi yang hanif, yang lurus akhlaknya, tidak ada kecacatan akhlak di depan anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengharapkan bahwa anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, hendaknya Bapak Ibu memastikan keteladanannya sangat baik untuk putra-putrinya. Jadi tidak ada kecacatan perilaku, tidak ada kecacatan akhlak, tidak ada kecacatan moral di depan anak-anak kita, termasuk di belakang mereka. Insya Allah, kalau ada keteladanan seperti itu, kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang hebat, sehingga di tahun 2045 dapat dipastikan anak-anak kita yang sekarang SMP, yang sekarang SMA akan mengambil peran penting di dalam tahun 2045, yaitu tahun yang sangat strategis karena Indonesia diprediksi akan menguasai ekonomi dunia. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh para orang tua? Yang berikutnya,
adalah memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik bisa kita lihat di surat 58 ayat 11. Hanya dengan pendidikanlah anak-anak kita itu akan menjadi mulia. Ya, hanya dengan pendidikan. Oleh karena itu kita para orang tua hendaknya memastikan keturunan kita sekarang, apalagi tahun 2045, tidak ada yang tidak sarjana. Itu minimal. Harus sarjana. Itu pun tahun 2045 saya agak meragukan apakah pendidikan sarjana itu memadai untuk mengambil peran di tahun 2045. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya dengan beriman dan berilmu pengetahuanlah maka umat Islam ini akan diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat-tempat yang terpuji. Dan kita tahu sebagai umat Islam, pendidikan itu tidak cukup hanya pendidikan dunia, tapi lihat apa kata Imam Syafi'i. Jadi pendidikan yang dimaksudkan karena kita umat Islam, pastikan yang pertama adalah man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Umat-umat Islam ini harus memberikan pendidikan yang cukup untuk putra-putrinya dalam artian untuk kehidupan dunia. Silahkan. Mau menjadi dokter silahkan. Mau menjadi insinyur silahkan. Sarjana ekonomi silahkan. Sarjana hukum silahkan. Sarjana bisnis silahkan. Tapi menurut Imam Syafi'i harus dipastikan bahwa anak-anak kita menguasai ilmu dunia. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang kedua, man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmu. Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Jadi para orang tua jangan bangga anaknya menjadi sarjana hebat, tetapi baca Quran nggak bisa. Ngaji tidak bisa, sholat sekali-sekali, jangan bangga, ya, jangan bangga. Atau sebaliknya, anak kita pinter ngaji tahun 2045 tidak dapat mengambil peran penting. Sehingga banyak umat Islam yang kecewa ketika ekonomi Indonesia, pemerintahan Indonesia diambil alih oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang tidak sholat, kita baru kecewa tahun 2045. Sebelum itu terjadi, saya ingin mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk memastikan anak-anak kita mempunyai pertama dasar makanan yang kita berikan halal, kedua keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, yang ketiga kita memberikan pembekalan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus dua, mempunyai kesarjanaan tertentu tetapi mempunyai keimanan yang sangat baik. Yang berikutnya apalagi yang bisa dilakukan oleh para orang tua? Mari kita lihat surat Ibrahim ayat 40 41. Mendoakan. Mendoakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi para orang tua harus luar biasa doanya, karena ini adalah contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan yang luar biasa? Oleh karena itu kita diberikan contoh, para orang tua hendaknya selalu mendoakan putra-putrinya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah, sebagai orang yang hebat. Nah, kalau ada ketimpangan di antara kita para orang tua tidak melakukan ini, maka agak sulit kita memprediksi apakah tahun 2045 anak kita akan mengambil peran penting. Bapak-Ibu sekalian, anak-anak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda generasi muda yang menonton YouTube ini, ya, anak-anak SMP, SMA, saudara calon sarjana, Anda perlu memperhatikan. Kalau ingin menjadi orang yang berhasil, ya. Yang pertama, anak-anak sekalian, satu yang harus dilakukan, lihat
surat 13 ayat 11. Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Perubahan dalam hal apa? Berpikir, bersikap, bertingkah laku, ya. Kemudian gaya hidup harus berubah. Karena ayatnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah mengubah nasib kita. Allah itu tidak akan pernah mengubah nasib Anda. Allah itu tidak akan pernah mengubah keadaan bangsa Indonesia, kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Oleh karena itu, khususnya kepada anak-anak yang budiman, hendaknya anak-anak sekalian melakukan perubahan cara menjalani kehidupan. Yang tadinya banyak duduk-duduk, main-main, sekarang lebih banyak membaca. Yang tadinya tidak banyak melakukan sholat duha, tidak banyak membaca Al-Quran, sekarang Anda berubah. Karena kita mau ngambil peran di tahun 2045. Kita mulai dari sekarang karena ini mempersiapkan kehidupan kita 25 tahun yang akan datang. Bayangkan kalau sekarang Anda sebagai sarjana, katakanlah baru kuliah usia 18 tahun, coba kita lihat kalau Anda sekarang usia 18, tambah 25, usia Anda baru 43 tahun pada saat itu. Kalau Anda tidak melakukan perubahan sekarang, Anda akan digilas zaman pada tahun 2045. Lakukan perubahan. Caranya bagaimana? Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada kita, surat 94 ayat 7, Fa'idha faraqta fansab. Cuma banyak orang yang hafal ayat ini tidak pernah mempelajari asbabul nuzulnya. Apa yang terjadi dengan ayat ini? Saya baca di dalam tafsirnya, Rasulullah SAW pada waktu selesai berperang, ya, di surat 94 ayat 7, mau santai-santai, duduk-duduk, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'idha faraqta fansab. Wahai Muhammad, kalau engkau sudah selesai dengan satu urusan, maka segera kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Sebagai umat Islam, umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh produktif. Berkualitas. Hidupnya harus berkualitas. Tidak boleh umat Islam tidak produktif. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup untuk tema kali ini, kalau tadi orang tua berdoa, maka kita pun sebagai anak yang akan menjalani kehidupan juga harus banyak berdoa. Wa ila rabbika farghab. Menyandarkan hidup kepada Allah. Banyak berdoa. Nah, ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan untuk tema ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.